semua baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membincang mengenai biografi seorang tokoh yang sangat bijaksana untuk Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mita Lisyari Faila. Dan saya Ika Febriani. Saya Salma Widiasaro. Kami semua berasal dari SMA Negeri 1 Weleri dan duduk di kelas 10. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian berdua, apakah kalian mempunyai tokoh favorit yang menjadi keteladanan dalam menurutmu? Tentunya ada. Salah satu tokoh yang menjadi teladan bagi saya adalah Pak Habibie. Saya sangat kagum kepada beliau karena kecerdasannya dan memiliki sifat pantang menyerah dalam dirinya. Saya juga sependapat dengan Febi. Saya memang sangat mengagumi Pak Habibie karena beliau merupakan orang yang bijak dan mampu menciptakan pesawat. Berhubung kalian mempunyai tokoh yang sama, lebih menarik jika kita gali lebih dalam tentang perjalanan hidup B.J. Habibie. Setuju. Dengan begitu, kami akan mendapatkan berbagai informasi mengenai Pak Habibie. Pertama-tama, sebenarnya siapakah nama lengkap dari Habibie? Nama lengkap dari Pak Habibie adalah Baharudin Yusuf Habibie. Lalu, di manakah dan tanggal berapakah Pak Habibie lahir? Pak Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1946. Bagaimanakah latar belakang keluarga B.J. Habibie? B.J. Habibie ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Putri Warini Puspowadojo. Habibie menikah dengan Hasri Alamin Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang anak putra, yaitu Imam Akbar dan Thorik Kemal. Selain itu, ternyata Pak Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah itu, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Selanjutnya, bagaimanakah riwayat pendidikan dari B.J. Habibie? Pak Habibie mengawali pendidikan formal di SD Parepare, kemudian melanjutkan di SMP 5 Bandung, dan masa SMA-nya dihabiskan di Government Metropole School. Setelah SMA, beliau melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, tepatnya di Rheinland-Pfalz Technische Hochschule sebagai bagian dari program pengembangan teknologi maritim dan bertanggung di Indonesia. Beliau memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Kemudian, Pak Habibie juga melanjutkan kuliah magister dan doktoral di tempat yang sama, yaitu Rheinland-Pfalz Technische Hochschule di Jerman. Setelah kita mengetahui riwayat pendidikan dari Pak Habibie, kemudian gelar sarjana apa sajakah yang telah diraih oleh Pak Habibie? Pada tahun 1960, Pak Habibie mendapatkan gelar diploma insinyur dari Technische Hochschule Jerman. Selanjutnya, pada tahun 1955, Pak Habibie mendapatkan gelar doktor insinyur dari Technische Hochschule der Fakultas Massachusetts. Pak Habibie mendapatkan gelar doktor setelah menemukan rumus yang bernama faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau drop propagation sampai ke atom-atom pesawat terbang, dan akhirnya nama gelar Pak Habibie serta gelar namanya yaitu Profesor Dr. of Honor Causa Engineer Dr. of Scanning Multimedia Baharudin Yusuf Habibie. Ternyata Pak Habibie ini telah menyadari
Dengan begitu, pastinya Pak Habibie memiliki banyak prestasi. Apa sajakah prestasi dan pencapaian yang telah berhasil diraih oleh Pak Habibie? Jadi awalnya pada tahun 1967 Pak Habibie menjadi profesor pengembangan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Selain itu, terdapat penghargaan bergensi yang pernah diraih Pak Habibie, yaitu Edward Plummer Award dan Award Parteman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Selanjutnya, saat di Indonesia, Pak Habibie menjadi Menteri Negara Riset atau Kepala BNPB selama 20 tahun dan menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian memimpin perusahaan BUMN strategis, kemudian dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Apa yang dilakukan Pak Habibie untuk negara Indonesia saat menjabat jadi Presiden Republik Indonesia yang kelima? Dalam masa jabatannya yang singkat, Habibie telah meletakkan dasar kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang susunan kedudukan MPR atau DPR. Kemudian, apa yang dilakukan Pak Habibie setelah turun dari jabatan sebagai Presiden? Setelah turun dari jabatan sebagai Presiden, Pak Habibie kemudian dikenal bersama keluarga dan pada tahun 2010 Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Pak Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dihubungkan dengan judul Ainun dan Habibie. Wah, ternyata menarik juga ya kisah perjalanan dari Pak Habibie ini. Perjuangan beliau sangat hebat dalam menempuh pendidikannya. Dengan begitu juga, Pak Habibie dapat menginspirasi para generasi bangsa untuk bekerja keras dan pantang menyerah saat menuntut ilmu. Baik teman-teman, akhirnya kita telah membahas beberapa perjalanan hidup dari Pak Habibie. Banyak sekali pelajaran yang dapat dari B.J. Habibie ini. Dengan demikian, saya sebagai host di sini izin untuk menutup podcast kali ini. Kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih telah menyaksikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.